Tipe kepribadian the rational mystic adalah perwujudan dari paradoks hidup yang menyatu dalam satu jiwa. Mereka biasanya adalah individu dengan akal yang tajam seperti pisau bedah, namun dengan hati yang tenggelam dalam samudra makna metafisik. Individu ini adalah ilmuwan dan mistikus sekaligus, bukan karena mereka berpindah-pindah peran, melainkan karena mereka memadukan keduanya secara organik dalam cara berpikir dan menjalani hidup. Inti dari struktur kepribadiannya memiliki fondasi logis yang sangat kokoh. Segala hal dianalisis, diuraikan, dikritisi, dan dipetakan. Mereka terlatih dalam berpikir deduktif dan induktif, bisa membedakan korelasi dan kausalitas, serta punya toleransi rendah terhadap kebodohan intelektual. Namun di balik itu semua, ada kesadaran mendalam bahwa realitas tidak bisa diringkus sepenuhnya oleh nalar. Disinilah aspek mistik mereka muncul. Bagi tipe kepribadian ini, logika bukan musuh spiritualitas, justru logika adalah jalan masuk menuju pengalaman transenden. Mereka percaya bahwa kesadaran tertinggi justru tercapai setelah melampaui batas-batas rasionalitas, dan tentu saja setelah melalui gerbang rasionalitas itu sendiri, bukan dengan menolaknya. Cara mereka melihat dunia tidak menganggapnya sebagai sekedar realitas fisik atau metafisik, melainkan sebagai struktur multilapis di mana materi dan makna bertaut. Mereka akan melihat peristiwa sehari-hari sebagai bagian dari pola makna universal, bukan karena ingin terdengar puitis, melainkan karena mereka benar-benar merasakan ada sistem besar yang mengatur semuanya, baik secara ilmiah maupun spiritual. Individu ini tahu cara kerja gravitasi, tapi juga percaya pada keajaiban doa. Bukan karena mereka plin-plan, tapi karena mereka sudah berdamai dengan fakta bahwa ada dualitas tak terhindarkan dalam hidup manusia, yakni yang bisa dijelaskan dan yang hanya bisa dirasakan. Spiritualitas bagi mereka bukan pelarian, bukan juga dogma kosong, melainkan praktik sadar untuk menyelaraskan eksistensi batin dengan struktur realitas eksternal. Mereka bisa berdoa setelah membongkar argumentasi filsafat eksistensialisme. Mereka bukan anti-sains, bukan pula fanatik agama. Mereka berada di antara, atau lebih tepatnya, melampaui dikotomi keduanya. Ia membaca kitab suci dengan pendekatan hermeneutik, linguistik, dan semiotik, lalu membawanya ke dalam pengalaman kontemplatif. Individu ini tidak sekadar percaya, tapi juga menyelidiki apa yang mereka percayai. Tapi mereka tetap tunduk, namun bukan pada otoritas eksternal, melainkan pada realitas ilahiyah yang mereka rasakan di inti kesadarannya. Konflik mereka bukan antara iman dan logika, tapi antara keterbatasan bahasa dan kedalaman pengalaman. Mereka sering frustrasi karena realitas yang mereka pahami dan rasakan terlalu kompleks untuk dijelaskan, tapi terlalu penting untuk diabaikan. Ia bisa merasa kesepian dalam diskusi ilmiah karena terlalu spiritual dan merasa asing dalam ruang spiritual karena terlalu kritis. Mereka hidup dalam tegangan konstan antara menjelaskan dan menghayati. Tapi anehnya, mereka tidak ingin lepas dari tegangan itu karena di sanalah letak pertumbuhan. Hubungan dengan orang lain biasanya mereka tidak cocok dalam komunitas mainstream, baik sains maupun agama. Terlalu banyak penolakan terhadap ketidaksempurnaan logika membuat mereka sulit akrab dengan dogmatisme, tapi mereka juga terlalu menghargai kedalaman eksistensial untuk sekadar menjadi skeptis sinis. Ketika mereka berbicara, orang mungkin merasa tersentuh sekaligus bingung, karena mereka membawa bahasa logika ke dalam wilayah rasa dan menyuntikkan makna spiritual ke dalam struktur analitis. Tujuan dan orientasi hidupnya mencari integrasi total, bukan sekedar sukses atau pencerahan, melainkan sinkronisasi antara akal, intuisi, pengalaman batin, dan struktur semesta. Mereka ingin tahu bagaimana hukum fisika bisa menjadi tanda kebesaran Tuhan, bagaimana etika bisa muncul dari keteraturan alam, bagaimana cinta bisa dijelaskan sekaligus dirayakan tanpa kehilangan sakralitasnya. Mereka adalah penjembatan dunia, pembawa sintesis antara timur dan barat, antara filsafat dan iman,
serta antara eksperimen dan pengalaman. Cara berpikirnya memiliki lapisan ganda antara rasional dan transenden. Mereka tidak hanya berpikir dalam logika formal seperti premis konklusi, tapi juga dalam asosiasi simbolis, tafsir, dan struktur arketipal. Ketika melihat sesuatu, mereka tidak pernah hanya melihat permukaan. Misalnya, hujan bagi mereka bukan cuma proses kondensasi awan. Itu juga merupakan simbol rahmat, mekanisme penyucian batin, sekaligus pengingat akan siklus kosmik yang menjaga keseimbangan dunia. Mereka bisa memahami teori ilmiahnya, sekaligus menggali lapisan maknawi terdalamnya. Ini yang membuat mereka berpikir multi-level. Setiap fakta adalah pintu menuju makna. Setiap logika adalah jalan menuju kesadaran. Mereka menghindari dogma, tapi bukan karena nihilisme, melainkan karena mereka tahu bahwa makna tidak bisa dipaksa. Ia hanya bisa diungkapkan pelan-pelan lewat perenungan dan eksplorasi intelektual yang jujur. Individu ini sangat kritis, tetapi tidak sinis. Dan itu perbedaan besarnya. Sinisme membunuh harapan, sementara kritik mereka justru membangkitkan kedalaman makna. Mereka mempertanyakan bukan untuk meruntuhkan, melainkan untuk menggali lebih dalam. Cara mereka mencintai masalah dengan memadukan rasa, makna, dan keterhubungan spiritual. Cinta bagi The Rational Mystic bukan sekedar afeksi emosional atau ketertarikan biologis saja. Cinta bagi mereka adalah pengalaman eksistensial yang membuka kesadaran tentang keterhubungan seluruh realitas. Bagi mereka, mencintai berarti menyentuh sesuatu yang transenden melalui kehadiran orang lain. Tipe individu ini sulit untuk jatuh cinta secara impulsif. Mereka bukan tipikal orang yang romantik yang terjebak drama atau ekspektasi dangkal. Tetapi, jika mereka mencintai, itu akan sangat dalam karena cinta tersebut adalah hasil dari resonansi makna, bukan sekedar kecocokan kepribadian atau fisik saja. Ia mencintai seseorang seperti ia merenungi semesta, yakni perlahan, hati-hati, dan sepenuhnya sadar bahwa keterhubungan itu mengubah struktur batin mereka. Hubungan bukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan sebagai cermin dan ruang kontemplasi untuk memahami Tuhan dan diri sendiri. Namun ini juga membuat mereka rentan disalahpahami. Tipe kepribadian ini tidak posesif, tapi sangat hadir, tidak clingy, tapi intens secara eksistensial. Dan sayangnya banyak orang tidak siap untuk dicintai dengan cara yang sedalam dan setenang ini. Respons mereka terhadap krisis eksistensial bukan melarikan diri, melainkan menyelam dengan lebih dalam. Ketika dihadapkan dengan kehampaan, penderitaan, absurditas, atau kehilangan makna, The Rational Mystic tidak melarikan diri ke pelarian dangkal seperti distraksi, adiksi, atau ideologi murahan. Sebaliknya, mereka menggali lebih dalam ke dalam jurang tersebut, duduk bersama kehampaan. Individu ini tidak takut pada kegelapan eksistensial, karena mereka tahu bahwa gelap adalah ruang lahirnya cahaya pemahaman. Dalam krisis, mereka bisa terlihat tenang dari luar, namun di dalamnya sedang membangun ulang struktur eksistensial. Kadang mereka mempertanyakan Tuhan, tapi tidak dalam bentuk pemberontakan egois. Mereka bertanya karena ingin lebih memahami kehendak yang tersembunyi di balik kejadian yang tampak absurd yang terjadi. Ia tidak membutuhkan jawaban instan. Ia mencari pemahaman jangka panjang, bahkan jika itu berarti harus berjalan bertahun-tahun dalam gurun batin. Mereka akan tetap berjalan karena baginya, makna bukan ditemukan di luar, melainkan dibentuk di dalam melalui pengalaman hidup yang dihayati secara sadar. Individu ini memiliki keunikan energi yang tegang tapi tenang. Ada ketegangan permanen dalam diri The Rational Mystic. Di satu sisi mereka haus pengetahuan dan tidak pernah puas dengan penjelasan setengah matang. Di sisi lain, mereka sadar bahwa banyak hal memang tak akan pernah bisa dijelaskan total. Tapi justru karena kesadaran ini, mereka menjadi individu yang damai dalam ketegangan. Ia membawa ketenangan yang bukan berasal dari kepastian, melainkan dari keberanian untuk terus bertanya. Kesimpulannya,
Tipe kepribadian The Rational Mystic bukanlah tokoh fiksi spiritual atau pahlawan intelektual. The Rational Mystic bukan tipe kepribadian yang cocok untuk kehidupan instan, sosial media dangkal, atau budaya populer. Mereka adalah archetype langka, mungkin hanya sedikit dalam satu generasi. Ia membawa keseimbangan yang genting antara ilmu dan iman, logika dan makna, serta tubuh dan ruh. Mereka hidup bukan untuk menonjolkan diri, melainkan untuk menemukan jembatan antara dunia dan Tuhan melalui pengalaman manusia yang paling jujur dan paling sadar. Ia nyata, langka, dan seringkali hidup dalam keheningan. Mereka tidak tertarik menjadi guru atau pengajar lainnya. Mereka hanya ingin memahami dan menghayati realitas dengan utuh. Mereka bisa menjadi penulis, ilmuwan, teolog, atau filsuf, tapi selalu ada jejak keheningan yang mendalam dalam cara mereka hidup. Mereka adalah bukti bahwa spiritualitas yang dalam tidak harus buta, dan logika yang tajam tidak harus kering. Mereka adalah manusia di tepi batas pengetahuan, dan ternyata justru di sanalah ia menemukan Tuhan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.